Hello guys, what's up? Balik lagi di Zoo Channel. Kali ini mau bahas sebuah alur cerita film The Bad Guy yang dirilis di tahun 2022. Film ini bercerita tentang geng penjahat yang ingin berpura-pura baik. Tapi malah sebaliknya, mereka benar-benar terbuka hatinya untuk menjadi baik. Juga ternyata salah satu tokoh yang dikenal baik di film ini ternyata penjahat. Di sisi lain, film animasi ini berlatar belakang tentang hidup berdampingan dengan manusia juga hewan. Wah, pasti kalian makin penasaran kan? Ya udah, daripada berlama-lama, mending kita langsung ke inti filmnya. Film dimulai dengan seekor serigala juga ular yang sedang ngopi-ngopi cantik. Hari itu adalah hari ulang tahunnya sang ular, yang dimana sang teman serigala ingin melakukan surprise ke dirinya. Tak lama kemudian ular ini mengeluarkan jam dari mulutnya yang menandakan jam 4 waktunya mereka untuk pergi. Saat mereka mau membayar, terlihat tak ada kasir di sana. Manusia sangat ketakutan dengan mereka. Mereka pun keluar dari kafe dan langsung bergegas pergi ke bank untuk merampok. Don't mind us, just robbing this place. Go bad or go home. Setelah merampok, mereka menaiki mobil untuk kabur. Serigala ini menjelaskan kalau dia adalah serigala jahat. Karena pasalnya di setiap cerita pasti serigala adalah sosok penjahat katanya. Di sampingnya bernama Snake. Ia sangat ahli dalam membuka berangkas, bahkan berangkas sesulit apapun. Mereka adalah sahabat dan hari itu adalah ulang tahunnya. Kejar-kejaran dengan polisi pun tak dapat dihindari lagi. Sayangnya jalanan saat itu sedang lampu merah yang membuat seekor laba-laba ngehack jaringan lalu lintas menjadi hijau. Dia adalah peretas juga penjahat jaringan. Webs berkata sudah melakukan pengalihan jaringan radio juga helikopter. Happy birthday, Mr. Grumpy Pants. Mereka semua pun terus melaju dengan mobilnya, melewati petugas bangunan yang menjatuhkan barangnya ke mobil polisi. Ternyata dia juga merupakan komplotan dari geng. Dia bernama Shark. Ahli sekali dalam penyamaran, dia bahkan mencuri lukisan Mona Lisa, bahkan juga menyamar menjadi Mona Lisa. Tak lupa Shark mengucapkan selamat ulang tahun kepada Snake. Yang terakhir adalah Piranha. Dia seperti meriam yang bisa melawan apapun juga siapapun. Dia tak kenal takut dan sangat pemberani plus juga sangat gila. Tugas Piranha harusnya membawa hadiah, tapi sayangnya dia lupa. Membuat dia berbohong, malah begini deh jadinya. Sorry. Snake pun akhirnya bisa membuka berangkas tersebut, uang pun bertebaran sampai keluar mobil. Tak disangka sampai berangkasnya jatuh di depan kantor polisi. Sementara si serigala bernama Wolf. Ternyata ini adalah bagian dari rencana yang ingin kejar-kejaran dengan polisi lebih lama. Di sisi lain ada polisi yang masuk ke dalam ruangan kantor polisi dengan muka yang sangat amat epik. Dan ketua polisi pun keluar kantornya dengan muka garangnya. Ya jadi begini deh jadinya. Dengan sangat santunya mereka berjoget di mobil. Sementara polisi mengejarnya di belakang. Kejar-kejaran pun tak dapat dihindari lagi. Si ketua mencoba ingin menangkap mereka. Dengan santunya mereka memberikan ketua kue. Untunglah ketua selamat yang hampir saja menabrak bus. You're mine. Kemudian mobil bad guys membelok ke gang dan terus turun seperti habis naik halilintar. Hingga muka mereka pun sangat pucat dan tak langsung memasang sabuk pengaman. But we're so good at it. Di lain sisi, sang ketua yang kesal karena gagal mendapatkan bad guys pun mengatakan pasti suatu saat keberuntunganmu akan habis. Scene berpindah di tempat persembunyian mereka di mana rumah itu memiliki banyak uang cash, perhiasan, bahkan lukisan Mona Lisa juga ada di sana. Lalu teman-temannya memberikan Snake kue. Terlihat Snake tidak menyukai ulang tahunnya. Wolf pun mengajak mereka untuk bersulang. Dengan so sweetnya Snake berkata, meski dia telah membuat banyak musuh, tapi dia tidak membenci teman-temannya. Juga tak lupa untuk selfie.
mengabadikan setiap momen itu dan Snake pun menempelnya di kulkas. Lalu ia pun mengambil es krim dari kulkas. Ternyata Snake juga ingin es krim tersebut. Dengan pujian dari Shark, ia meminta es krim itu ke Snake. Tapi hasilnya Snake malah memakannya, membuat mereka bertengkar. Lalu Wolf menonton berita yang dimana mereka semua masuk berita tersebut. Dengan amat sangat bangga, mereka pun tertawa. Di sini juga gubernur baru mereka bernama Dianne Fashington berbicara. Bukannya ketakutan, tapi gubernur ini malah bilang pengecutnya orang penjahat itu. Juga dia merasa kasihan kepadanya. Karena hal itu membuat bad guy sangat marah. Di sini juga Dianne mengatakan kalau besok malam akan mempersembahkan Golden Dolphin kepada warga terbaik di tahun itu. Karena hal itu membuat Wolf mendapatkan ide untuk mencuri Golden Dolphin tersebut. Snake pun menjelaskan kalau mencuri piala tersebut membuat para penjahat tertangkap, kecuali Crimson Paw. Tapi sejak saat itu dia tidak pernah mencuri apapun lagi seperti hilaf. Wolf yang kesal dengan Diana pun mencoba membujuk Snake. Kalau dengan mencuri piala itu mereka akan terkenal menjadi penjahat terbesar sepanjang masa. Snake pun tetap kekeh tidak mau melakukan itu hingga Wolf menunjukkan marmut. Sampai Snake pun menyetujuinya. Wolf pun menjelaskan tentang rencana mereka kalau pesta itu akan diadakan di Museum Seni Rupa, di mana piala itu akan ditempatkan tepat di belakang tirai belakang panggung. Di sana juga ada 3 tingkat keamanan. Pertama-tama mereka harus berbaur. Di lain sisi, si profesor ini merupakan makhluk yang akan menerima penghargaan Golden Dolphin di tahun itu, bernama Profesor Marmalade. Dia adalah orang yang menghentikan perang, memberi makan, dan menyelamatkan panda yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam ternyata ada 2 pintu keamanan. Yang pertama hanya bisa dibuka oleh kunci khusus yang dibawa oleh sahabat mereka, yaitu kepala polisi. Yang kedua ada alat pemindai retina yang dijaga oleh pasukan elit. Sementara pemindai retina itu hanya bisa dibuka dengan mata gubernur. Maka dari itu Wolf mencoba mendekatinya. Wolf pun memperkenalkan dirinya juga mencuri cincin yang dipakai oleh Dianne. Saat mereka berbicara, gubernur seolah menyepelekan sekelompokan bad guys. Sampai Wolf kehabisan kata-kata untuk membalas perkataannya. Kemudian Wolf mengajaknya untuk berfoto bersama. Saat masuk, mereka semua berpencar. Piranha masuk ke dalam air, Snake naik ke cerobong asap, sedangkan Wolf masuk ke dalam ruangan CCTV. Juga Shark yang menyamar jadi tamu. Ternyata Piranha masuk ke toilet dan mengganti baju menjadi pelayan, sedangkan Webs menyabotase CCTV juga keamanan di sana. Seketika itu ketua polisi yang sedang melapor keadaan ditabrak oleh Wolf yang ternyata dia mencuri akses khusus. Sambil berjalan ke suatu tempat, Wolf dengan handalnya mencuri barang setiap tamu. Saat ingin mencuri tas milik nenek-nenek, hampir saja si nenek terjatuh hingga Wolf terpaksa membantunya. Si nenek yang senang dia sampai memeluknya. You're such a good boy. Lalu Wolf memberi aba-aba ke Shark untuk berakting. Dia pun berakting kalau dia akan melahirkan. Berpindah di Wolf, dia mendorong dorongan makanan ke depan penjaga. Piranha pun berhasil memberi kejutan ke penjaga tersebut. Wolf juga berhasil membuka pintu dengan cara membuat Wolf menjadikan foto tadi. Tak lama kemudian Diana memberikan sambutan. Last year, we faced our biggest test. It made a hole in our hearts. But the Love Crater meteorite will forever. Di belakang panggung, bad guy sedang melakukan aksinya untuk mencuri piala tersebut. Tak sengaja cincin yang tadi dicuri Wolf terjatuh. Ternyata senjata itu memiliki protek sistem terhadap serangan mereka. Wolf pun mencoba menanganinya, tapi sayangnya awalnya tidak berhasil. Seketika itu pintu CCTV diketok oleh ketua polisi yang membuat Wolf harus cepat menyelesaikannya. Dia pun mengeluarkan jurus binatangnya. Piranha yang sudah tidak kuat lagi memegang Snap dan Wolf di bawahnya ia pun kentut. Hingga kentut itu menyebar sampai ruangan Wolf. Come on. And now Ketua polisi yang tidak sabar ia pun membuka pintu CCTV. Tapi untunglah dihentikan oleh Shark. Juga membuat bau kentut Piranha keluar. Hingga Webs dapat melanjutkan misinya. it's my honor
Di sini Diana mencoba menenangkan penonton. Kemudian para bad guys berjalan pulang bersama. Tapi di sini profesor mengambil mic dan kemudian mulai berbicara. Of how they made me feel, that tingly feeling I get. Because you see, being good. Penyamaran Wolf pun terbongkar, kemudian polisi pun mulai mengepung mereka. Come on, you can't prove that. Bad guys berpikir mereka bisa lolos, tapi sayangnya Zong, celananya saja yang terangkat. Karena hal itu membuat mereka tertangkap. Penangkapan mereka pun membuat ketua polisi terharu. Juga penangkapan mereka disaksikan banyak orang. Seketika itu Wolf mendapatkan ide, dia pun berjalan sambil berbicara ke hadapan Diana juga profesor. Dia mengatakan mereka jahat, tapi tidak ada yang membantunya untuk membukakan bunga kebaikan di dalam diri mereka. Karena perkataan itu membuat profesor ingin memberikan kesempatan. Jika mereka bisa berubah menjadi baik, maka tidak akan dihukum. Ditambah Wolf mencoba meyakini Diana. Akhirnya ia pun menyetujuinya. Di dalam mobil Wolf ditanya teman-temannya kenapa dia melakukan itu. Dia pun menjelaskan kalau dia ingin mereka semua berpura-pura menjadi baik. Agar mereka semua bisa masuk ke dalam acara. Juga bisa keluar mendapatkan piala tersebut. Scene berpindah di esokan harinya di rumah profesor. Profesor menunjukkan patung meteor kawah cinta, tapi Piranha dengan polosnya bilang patung itu patah. Sampai membuat profesor itu kesal. Dia juga menjelaskan jika kebaikan bisa memancar, maka akan ada gelitikan. Profesor akhirnya melakukan percobaan pertamanya, yaitu dengan cara berbagi. Di sini dia mengetes Snack untuk berbagi es krim ke Shark. Tapi tetap dia tidak ingin berbagi, hasilnya Shark memakan Snack. Kemudian dia membuat yang lebih sederhana, yaitu dengan membantu nenek-nenek menyeberang. Kali ini Piranha yang akan membantu nenek menyeberang, tapi sayangnya dia disindir oleh temannya. Ya malah begini deh jadinya. Tak putus asa, profesor pun membuat yang lebih sederhana. Dengan cara menurunkan kucing yang tersangkut. Alih-alih menolongnya, mereka malah menakutinya. Karena berkali-kali gagal membuat profesor mendapatkan ide. Mereka semua mendatangi laboratorium, di mana tempat itu adalah penguji hewan. Di dalamnya terdapat 200.000 marmut. Ia ingin mereka menyelamatkan marmut tersebut, karena itu pencurian untuk kebaikan. Akhirnya Shark pun masuk ke dalam laboratorium menyamar menjadi ayah si peneliti tersebut. Sampai si peneliti itu pergi dan membuat Shark bisa memasukkan mereka. Kemudian mereka memasuki lewat ventilasi. Snack akhirnya bisa masuk ke dalam sana dengan sangat senang. Saat Snack yang membuka pintu tersebut, perutnya sudah terisi dengan marmut. Ternyata Snack telah memakan marmut tersebut. Them out! We gonna save you, but... It's not... Karena hal itu membuat Diana sangat marah, Wolf pun mengejarnya juga membujuknya. Sampai Diana mencuri cincin milik Wolf. Dan mengatakan jika semua orang tak percaya maka lakukan untuk dirimu sendiri. Karena hal itu membuat Diana percaya dengan Wolf dan ia pun pergi. Malam hari pun tiba, Wolf mencoba menurunkan kucing. Awalnya kucing tersebut tidak mau. Tapi dengan belayan lembut akhirnya Wolf dapat menurunkan kucing tersebut. Seketika, profesor keluar dari semak-semak. Ternyata dia telah merekam Wolf diam-diam yang akan diunggah ke media sosial. Sebelum tidur, Snack berbicara kepada Wolf apakah yang ia ingin lakukan itu nyata atau hanya berpura-pura. Wolf yang tak ingin menyakiti perasaan teman-temannya berbicara itu hanyalah pura-pura. Saat breaking news di TV, berita Wolf menjadi trending. Dan video penyelamatan itu disukai banyak orang. Berpindah di dalam mobil, Wolf di sini menyusun rencana. Saat turun dari mobil, mereka mendapat sambutan meriah dari orang-orang. Orang-orang tidak takut lagi dengan sosok mereka. Shark yang ingin mendekati patung dolphin pun dikerubuti oleh fansnya. Wolf juga disapa oleh fansnya. Saat Diana menyapa Wolf, dia malah memilih menghindarinya. Berpindah di Snack, dia mencoba membuka koper tersebut. Tapi begini jadinya. Guard down.
Hey. Don't you just hey, I know you think you know me. There's more than meets the eye. So take Lalu Wolf di sana menyapa Diana, kemudian dia mengajak Wolf berdansa. right. We're gonna be good tonight. I see. You lost the sheep's clothing. Oh yeah. I think I like it. I just want you to dance. So leave your judgment. We're gonna be good tonight. Sampai angka donatur tersebut mencapai nilai fantastis. Waktunya untuk Wolf memencet tombol, tapi sayangnya dia berubah pikiran membuat Wolf memberikan piala tersebut. Seketika lampu mati dan batu meteor itu hilang, yang membuat bad guys dikejar polisi. Sebelum Wolf pergi, ia memberikan Diana peta tempat tinggalnya. Kemudian Piranha melarang mereka untuk lari. Ia pun ingin kabur, tapi tembakannya melesat. Berkali-kali Wolf berkata dia tidak mencuri ke media. Sampai profesor pun datang. Ternyata di sini profesor mengatakan kau anak yang baik. Karena hal itu membuat Wolf flashback. Kemudian ia menyadari kalau profesorlah di balik semuanya. Ia pun mengakui kalau dirinya di balik semuanya, juga mengoceh jati diri Wolf yang membuat Snake curiga tentang perkataan profesor tersebut. Wolf yang tak tahan pun memarahi profesor hingga pintu mobil pun terbuka, yang membuat semua mata tertuju padanya. Berpindah di Diana yang mendatangi rumah bad guys. Di lain sisi, bad guys dibawa ke penjara. Di sana teman-temannya meminta Wolf menjelaskan apa yang terjadi. Tapi Snake sudah merasa kecewa, hingga membuat mereka berdua bertengkar. Tiba-tiba seseorang berjubah datang. Ternyata selama ini Crimson-Paw adalah Diana. Dia adalah pencuri yang handal. Dia tidak diketahui dan tidak pernah ditangkap. Singkat cerita, mereka lolos dari sana. Sayangnya teman-teman Wolf meninggalkannya. Hanya Wolf dan Diana yang tersisa di sana. Di lain sisi, Profesor mempunyai misi membuat seluruh marmut di kota ini menjadi pengikutnya. Saat sampai rumah, Diana menceritakan masa lalunya. Saat ia mau mencuri piala tersebut, dia malah melihat sisi lain dari dirinya. Hingga dia mengubah dirinya menjadi sekarang. Mereka pun sampai di rumah Diana. Di sini mereka mencari keberadaan Profesor. Kemudian mereka berangkat dengan mobil biasa bad guys gunakan. Beralih ke teman-temannya saat pulang ke markas di sana, dia tidak menemukan harta apapun di sana. Karena Wolf meminta untuk dikembalikan. Hanya satu hal yang ia sisakan, yaitu foto dan es krim kesukaan Snake. Di sini Snake malah memberikan es krim itu ke Shark. Hingga teman-teman mereka merasakan ekor yang bergoyang. We're wagging. Oh, wow. Tapi Snake tidak terima tentang itu. Misi Profesor membajak mobil-mobil yang membawa uang hasil kemenangan donatur tersebut dengan mengendalikan marmut. Wolf dan Diana berencana untuk mencuri meteor batu yang menyebabkan semua kekacauan ini terjadi masuk ke markas. Sayangnya Wolf memegang piala tersebut yang sudah dipasang jebakan dengan sengatan listrik. Kemudian Profesor menunjukkan cincin Diana. Ternyata itu adalah berlian yang dicurinya saat ia menjadi penjahat dahulu. Tiba-tiba datanglah Snake, ternyata dia juga bekerja sama dengan Profesor. Dia meminta mesin yang biasa mengendalikan marmut. Tak lama kemudian ada gas yang berasal dari cerobong. Ternyata teman-temannya datang. Lalu ia menghentikan mesin tersebut. Ternyata meteor batu itu dicuri, lalu ia pergi dari sana. Tapi sebelum itu ia mengambil kucing yang diselamatkan dahulu. Kemudian truk yang membawa uang tersebut masih belum bisa dikendalikan. Sehingga mereka harus memasang alat pencetak transfusi di masing-masing. Every day getting harder to find. Every the gaps in your wax and your take
well, so get it out. She's on a nigga. What you hear is nothing. So long, suckers! Dimatikan aplikasi tersebut, kemudian truk datang ke tempat yang seharusnya, seperti sekolah juga rumah sakit. Diana juga datang menemui polisi. Bad guys ingin mengembalikan meteor batu itu, tapi sayangnya mereka rindu dengan Snake. Akhirnya mereka memutar balik dan mengejar Snake. Profesor memerintahkan untuk menyerang mobil tersebut. Dari atas pesawat, Profesor memerintahkan marmut tersebut untuk mengerubuni mobil tersebut. Snake dijatuhkan oleh Profesor, akhirnya meteor batu itu kembali padanya. Sebagai tukeran menyerahkan batu, namun ia membiarkan Snake jatuh ke bawah. Sekali lagi Wolf membuat mobilnya kembali terbang demi menyelamatkan sahabatnya Snake. Mereka pun berbaikan. Juga mereka semua berpegangan tangan. Who said it was the end? Tak disangka-sangka, bad guys menyerahkan diri ke polisi karena kemauan mereka sendiri. Mereka ingin bertanggung jawab atas semua itu meski mereka tak mencuri meteor itu, tapi di masa lalu mereka banyak mencuri. Di lain sisi, Profesor yang dianggap mengembalikan meteor, tapi ternyata meteor tersebut bukanlah meteor, tapi hanyalah lampu. Ternyata Snake mengubah batu itu menjadi lampu. Saat ia dipasangi alat di kepalanya, meteor yang aslinya ditukar dengan lampu. Lalu meteor yang asli ada di rumah, Snake pun meledakkan meteor yang asli. Polisi menemukan cincin berlian yang selama ini polisi cari. Sehingga dia ditangkap dengan tuduhan sebagai seorang pencuri profesional. Scene berpindah di 1 tahun kemudian. Bad guys keluar dari penjara dengan pengurangan masa tahunan karena mereka berperilaku baik di sana. Mereka pun dijemput dengan Diana dan kucingnya yang diselamatkannya. Hit it. Dan filmnya tamat cuy. So guys, menurut kalian film The Bad Guy 2022-nya gimana? Pesan yang bisa kita ambil adalah kalau setiap orang bisa berubah asal ada kemauan. Juga terbukalah tentang apapun ke sahabat kalian ya guys. Ya udah, Miminzu Channel pamit dulu and sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Keep healthy, Jane.